Bab 32 Firasat Orang Tua. Siang harinya setelah makan siang, Dinda beristirahat tidur di kamar Randy. Karena memang kondisinya yang sedang hamil gampang sekali terlihat lelah dan ngantuk. Papa, Ronald dan Randy sedang ngobrol serius di ruang kerja papanya yang kini dipakai Ronald saat dia bekerja di rumah. Papa dengar kemarin ada ribut-ribut soal pembebasan lahan. Tanya papanya memulai pembicaraan. Iya Pak, mereka menuntut ganti rugi yang sangat tinggi, jawab Randy. Mas curiga ada seseorang yang mendalanginya ini, ungkap Ronald. Benar Mas, aku sudah menyelidikinya, ternyata Frankie dalang dari semuanya, jawab Randy. Firasat Papa sudah tidak enak waktu dengar dari kakak kamu kalau kamu menjalin kerjasama dengan bajing asteris-asteris itu, Papa tampak kesal. Dan satu lagi yang mungkin kalian tidak tahu, tapi tolong jangan sampai Dinda tahu. Frankie mempekerjakan Lisa sebagai sekretarisnya, ungkap Randy pada Papa dan kakaknya. Lisa mantan pacar kamu itu, tanya Papa. Iya Pak. Kemarin Lisa menjebak aku saat aku di kantor Frankie. Dia memberikan obat tidur diminumku, kemudian dia membawaku yang sedang mulai tidak sadar ke ruang pribadi Frankie. Saat aku sudah tidak sadar, Lisa melucuti pakaianku dan pakaiannya kemudian ingin menjebakku. Randy menceritakan kejadian kemarin di kantor Frankie. Bangs asteris, ucap Ronald. Dasar wanita murahan. Untung saja dulu kamu putus dengannya, kalau tidak Papa gak bisa bayangkan rumah tangga apa yang akan kamu jalani. Papa Randy semakin geram mendengar cerita Randy. Untung saja waktu itu Angga datang menyelamatkanku Pak, Mas, kalau tidak aku tak tahu bagaimana sekarang rumah tanggaku dengan Dinda. Dengar Ren, kamu harus lebih berhati-hati pada Frankie dan Lisa, Papa yakin mereka bekerja sama untuk menghancurkanmu. Dan kamu juga harus jaga Dinda dengan baik. Seorang musuh biasanya akan mencari kelemahan lawannya. Papa takut sasaran mereka adalah Dinda, apalagi saat ini Dinda sedang hamil. Papa Randy berusaha mengingatkan anaknya. Iya Pak, saat ini aku dan Angga sedang mencari bukti-bukti kecurangan Frankie. Kami akan memakai jalur hukum untuk menjerat mereka. Jika kamu butuh bantuan segera hubungi Mas siap membantu kamu kapan saja, ucap kakaknya pada Randy. Iya Mas, jawab Randy pada kakaknya. Randy dan Dinda pulang dari rumah orang tuanya pada malam hari setelah mereka selesai makan malam bersama seluruh keluarga. Ingat pesan Papa tadi siang Ren. Kamu harus lebih berhati-hati dan jaga Dinda dan kandungannya, Papa mengingatkan Randy kembali. Iya Pak. Randy dan Dinda berpamitan dan segera pulang ke apartemennya. Sebelum tidur Randy terus memikirkan langkah apa yang akan dia ambil besok. Esok hari di Baskara Corp. Sudah beberapa hari ini Randy tidak bisa menghubungi Frankie lagi. Utusan yang dia kirim untuk bertemu Frankie juga tidak bisa menjumpainya dengan alasan Frankie sedang keluar kota. Sepertinya Frankie memang tidak mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Randy memanggil Angga dan Dinda yang sudah mulai masuk kerja hari ini. Ya bos, ucap Angga. Segera kamu siapkan meeting dengan departemen yang berhubungan dengan masalah ini. 1 jam lagi kita ketemu di ruangan meeting, perintah Randy. Siap bos, jawab Angga. Din, kamu hubungi Departemen Hukum, Komunikasi dan Keuangan. Suruh mereka membawa semua bahan untuk dibahas di dalam rapat nanti. Baik Mas, ujar Dinda. Baru 1 hari dia masuk tapi sudah sangat sibuk. Wajar saja karena masalah yang sedang dihadapi perusahaan suaminya memang sangat pelik. Mereka bubar dari ruangan Randy dan masing-masing menjalankan tugasnya sesuai perintah Randy sebagai atasan mereka. 1 jam kemudian di ruangan meeting.
Bapak-bapak sekalian, rapat kali ini kita akan membahas mengenai ganti rugi pembebasan lahan. Pertama, saya ingin bertanya pada Departemen Hukum. Sudah sejauh mana langkah kalian untuk mengatasi ini? Tanya Randy. Kami sedang mencari bukti-bukti kecurangan dari Bima Corp, Pak, dalam menghasut para demonstran dan semua masih dalam penyelidikan. Kalau semua sudah rampung dan jelas, saya akan segera laporkan kepada Bapak, lapor Kadep Hukum. Bagaimana dengan Departemen Komunikasi? Tanya Randy. Departemen Komunikasi sudah melakukan negosiasi dengan para demonstran dan mereka setuju untuk dibayar sesuai dengan perintah Bapak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka sudah menandatangani kesepakatan ganti rugi, lapor Kadep Komunikasi. Bagus. Lalu Departemen Keuangan. Randy bertanya kepada mereka satu persatu. Kami sudah menghitung semua jumlah ganti rugi pada mereka, Pak, tinggal Bapak akan segera kita cairkan dan bayarkan pada penduduk yang terkena pembebasan lahan. Dan mengenai penggelapan dana kita oleh Bima Corp, kita juga sudah menghitung jumlahnya, ucap Kadep Keuangan sambil menyerahkan berkas keuangan yang harus diperiksa Randy. Randy menerima laporan dari keuangan. Oh iya Kadep Hukum, bagaimana masalah penggelapan dana ganti rugi oleh Bima Corp? Tanya Randy. Sementara ini kita masih ingin bernegosiasi kepada pihak Bima Corp meminta mereka transparan dan mengganti semua dana yang digelapkan, tapi kalau mereka tidak menanggapi permintaan kita, terpaksa kita akan mengambil jalur hukum, Pak. Kita akan menuntut mereka dengan ancaman pidana. Sudah bisa bertemu dengan perwakilan mereka? Randy kembali bertanya. Belum, Pak, sepertinya mereka mengelak. Untuk bertemu dengan Pak Franky selaku CEO Bima Corp saja sangat sulit. Dia selalu tidak ada di tempat. Alasannya sedang keluar kota, Kadep Hukum menjelaskan secara terperinci. Gak, kamu cari informasi tentang keberadaan Franky, saya tidak mau dihindari terus. Kita harus segera menyelesaikan ini. Walau dia teman saya tapi saya tidak akan melepaskannya, perintah Randy pada Angga. Baik Pak, ucap Angga. Saya rasa cukup sampai di sini rapat kita ini. Setiap departemen, selesaikan semua dengan baik, saya tidak mau ada kesalahan lagi, perintah Randy tegas dan singkat. Baik Pak, mereka menjawab secara serentak perintah Randy. Randy segera meninggalkan ruangan meeting menuju ruangannya. Disusul oleh peserta rapat, mereka bubar dan kembali ke ruangannya masing-masing. Perusahaan Corp. Frank, pihak Randy terus mencari kamu, sampai kapan kita harus begini? Tanya Lisa. Ah, sial, mengapa dia bisa mengetahuinya? Franky memukul meja. Randy mempunyai banyak mata-mata Frank, pasti dia mendapatkan dari informannya, ucap Lisa. Hubungi orang-orang kita, suruh mereka menghapus semua jejak kita. Hilangkan semua barang bukti, perintah Franky. Baskara Corp mengirimkan kita surat peringatan, kalau kita mengabaikannya perusahaan kamu akan dituntut secara hukum telah melanggar kontrak perjanjian kerjasama dan kamu akan membayar ganti rugi yang besar. Belum lagi uang ganti rugi yang telah kamu gelapkan. Kita harus segera mengambil tindakan. Lisa menyampaikan peringatan yang diberikan perusahaan Randy kepada Franky. Sial, 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 Franky sangat kesal. Kamu tahu tugas kamu Lisa? Tanya Franky. Lisa mengangguk mengerti. Jalankan sesuai rencana kita harus segera menyelesaikannya walaupun itu harus dengan kekerasan, ancam Franky. Kita tidak bisa berlama-lama. Dan jangan sampai gagal lagi. Mereka harus hancur. Bagaimanapun caranya, ucap Franky. Seminggu kemudian. Suasana Baskara Corp masih penuh dengan kesibukan. Randy dan Angga sering keluar untuk mengurus semuanya.
Randy dan Dinda jarang sekali makan siang bersama selama seminggu ini dan saat pulang kantor pun Dinda lebih sering duluan pulang diantar supir. Randy tidak mau istrinya ikut menemaninya lembur di kantor karena kondisi istrinya yang tidak boleh terlalu capek dan stres. Hari ini seperti sebelumnya Randy makan siang di luar bersama Angga, Dinda sangat memaklumi akan hal itu. Sudah seminggu ini Dinda dan Febri makan siang bersama, selain makan di kantin kantor, sesekali mereka juga makan di kafe depan. Seperti hari ini Dinda dan Febri sudah menyeberang jalan menuju kafe depan kantor. "Kamu mau pesan apa, Din?" tanya Febri. "Aku mau coba menu baru kafe ini, sepertinya enak." Dinda sangat senang jika bicara tentang makanan akhir-akhir ini. Febri dan Dinda mencoba menu baru yang disediakan kafe ini dan selang beberapa waktu makanan sudah datang. Mereka mulai menikmati makanan yang dihidangkan. Setelah selesai makan mereka terlibat pembicaraan yang sedikit serius. "Din, aku sudah bertemu dengan pria itu." Febri memulai pembicaraan. "Maksud kamu pria yang dijodohkan papa kamu itu?" tanya Dinda. "Iya, dan ternyata aku sudah mengenalnya, dia teman kecilku dulu yang sudah lama pindah keluar kota." Febri terlihat tak bersemangat. "Terus bagaimana perasaan kamu, apakah berubah?" "Entahlah Din, aku hanya menganggapnya teman tidak lebih. Dari dulu sampai sekarang dia hanya teman kecilku." "Tapi kan tidak sulit Feb menjalani rumah tangga dengan orang yang sudah kamu kenal, bukan pria asing." "Tetap saja Din, aku tidak mencintainya. Hatiku menolak, sekeras apapun aku mencobanya, dia hanya teman." Febri merasa frustasi. "Kamu harus memutuskan, jangan terlalu lama. Apalagi kamu bilang pria itu teman kamu. Jangan beri dia harapan dan jangan buat dia kecewa. Aku rasa kalau kamu berkata jujur dia pasti akan menerima." Dinda memberikan nasihat kepada sahabatnya itu. Tiba-tiba HP Dinda berbunyi, tanda sebuah lesan masuk. Dinda melihat layar HP-nya, ada pesan dari nomor yang tidak dia kenal. Saat Dinda membuka HP-nya, alangkah terkejutnya Dinda melihat isinya. Seketika air matanya mengucur deras. Febri sampai panik melihat. "Ada apa, Din?" Refleks Febri merebut HP Dinda dan melihatnya. Ada beberapa foto yang isinya Randy sedang tidur dengan seorang wanita. Febri teringat tragedi Dinda terpleset. "Bukankah wanita yang di dalam foto ini adalah wanita yang ada di Rituran?" tanyanya dalam hati. "Din, tenang Din. Kamu jangan sedih seperti ini. Nanti anak dalam perut kamu bisa bahaya. Ingat kata dokter." Febri mencoba menenangkan Dinda. Dinda terus saja menangis. "Kamu bisa tanyakan pada Pak Randy. Semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Lagian belum tentu juga ini foto asli, bisa saja ini rekayasa. Zaman sekarang hal ini sudah biasa Din." Febri berusaha membuang kekhawatiran Dinda. "Aku tidak bisa terima Feb," ucap Dinda. Kemudian Dinda keluar dari kafe dengan buru-buru. Febri segera membayar makanan mereka dan mengejar kepergian Dinda. Febri melihat Dinda berjalan sambil menangis dan hendak menyeberang. Tiba-tiba dari arah depan Dinda melihat mobil melaju kencang. "Dinda, awas!" teriak Febri. Febri berlari ke arah Dinda dan refleks menarik lengan Dinda sehingga Dinda mundur beberapa langkah. Sekilas Febri bisa melihat pengendara mobil itu. Seorang wanita, dan wanita itu mirip dengan wanita yang ada di foto dan restoran. Ada apa ini? Mengapa wanita ini sepertinya ingin menyakiti Dinda? Tetapi Febri tidak bisa asal menuduh tanpa ada barang bukti. Dinda terdiam dalam pelukan Febri. Tubuhnya bergetar hebat, masih panik dengan apa yang baru saja menimpanya. "Aku tidak bisa kembali ke kantor dengan keadaan seperti ini Feb," ucapnya sambil terisak.
Febri menepuk bahunya memberikan semangat dan dukungan. Tenang Din, kamu harus tenang. Aku mau pulang Feb, ke rumah Mama. Aku gak mau ketemu dengan Mas Randy. Ya sudah kamu pulang saja. Aku panggilkan taksi ya, Febri membantu Dinda. Taksi sudah berhenti di depan mereka. Kami yakin bisa sendiri. Tidak perlu aku temani. Febri memberikan bantuan. Gak usah Feb, aku pergi sendiri aja, kamu juga harus kerjakan. Ucap Dinda. Taksi melaju bergerak menuju rumah Mama Dinda. Di tempat lain. Sial gagal lagi, ucap wanita itu sambil memukul setir mobilnya. Wanita itu adalah Lisa. Sudah dari tadi dia mengikuti Dinda, dia melihat Dinda masuk ke dalam kafe di depan gedung Baskara Corp. Lisa menjalankan aksinya. Dia menyimpan foto-fotonya kemarin saat menjebak Randy tidur dengannya. Walau jebakannya gagal tapi dia sempat mengambil beberapa foto yang bisa menjadi bukti untuk membuat rumah tangga Randy berantakan. Sesuai dengan dugaan Lisa, Dinda terlihat sangat terpukul mendapat pesan bergambar itu. Saat Dinda keluar kafe sendirian tanpa temannya, Lisa langsung mengambil kesempatan untuk menabrak Lisa. Segera dia tancap gas dan melajukan mobilnya dengan sangat kencang, tapi sayang sebelum mobilnya sempat menabrak tubuh Dinda, tiba-tiba temannya datang dari belakang dan menyelamatkan Dinda. Lisa sangat kesal, lagi-lagi rencananya gagal untuk mencelakakan Dinda. Lisa menjalankan mobilnya menjauh dari lokasi tersebut. Dia takut mobilnya dikenali. Dinda mematikan HP-nya. Dia ingin mendapatkan ketenangan, setidaknya malam ini saja dia ingin menjernihkan pikirannya agar bisa mengambil keputusan. Taksi sudah sampai di depan rumah Mama Dinda. Dinda masuk ke dalam rumah dan langsung memeluk mamanya dengan tangisan. Mama yang melihat keadaan Dinda seperti ini sebenarnya sangat terkejut, tetapi dia tidak mau panik, nanti akan membuat masalah semakin runyam. Kamu kenapa sayang? Suara Mama bertanya sangat lembut. Kalau kamu belum bisa cerita tidak apa, Mama akan menunggunya. Tapi kamu jangan terus menangis, kasihan anak kamu yang di dalam sini. Mama mengelus perut Dinda yang sudah mulai kelihatan membuncit karena sudah masuk 3 bulan usia kehamilannya. Sekarang kamu istirahat dulu di kamar, ambil wudhu dan salat. Kamu belum salat zuhur kan? Tanya Mama. Dinda hanya menjawab dengan gelengan. Dinda berjalan menuju kamarnya dan mengganti bajunya dengan baju rumahan. Kemudian dia berjalan menuju kamar mandi dan mengambil wudhu. Setelah itu Dinda salat dan berdoa. Mengadu pada Tuhan tentang masalah rumah tangga yang dihadapinya. Meminta semoga Tuhan memberikan jalan keluar untuk rumah tangganya. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia percaya pada suaminya. Pasti semua itu tidak benar, suaminya sudah berubah seperti yang dikatakan keluarga dan sahabat suaminya. Tapi namanya seorang istri pasti tetap merasa sakit melihat foto suaminya seperti itu. Apalagi kondisi Dinda yang sedang hamil membuat perasaannya lebih sensitif daripada biasanya. Mama Dinda masuk ke dalam kamar membawa segelas teh hangat. Minum dulu sayang untuk mengembalikan energi kamu. Setelah itu kamu tidur aja dulu ya. Jangan pikirkan yang macam-macam biar kamu lebih tenang, ucap mamanya. Ma, aku boleh minta sesuatu? Tanya Dinda dibalas dengan anggukan mamanya. Kalau Mas Randy bertanya atau datang, aku mohon sekali, satu malam saja aku ingin menyendiri dan mencari ketenangan. Aku tidak mau diganggu. Bisa Ma? Dinda meminta pengertian mamanya. Iya sayang, nanti akan Mama sampaikan, sekarang istirahatlah. Mama pun keluar kamar, meninggalkan Dinda sendiri untuk beristirahat. Bersambung.